manajemen kurikulum dan pembelajaran. Seperti biasa teman-teman semuanya, kalau bersama Feby harus is breaking dulu supaya semangat memahami materi yang akan saya jelaskan. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Saya tahu, saya mampu, saya tahu, saya mampu. Saya tahu, saya mampu, saya bisa. Oke, semoga kita bisa memahami penjelasan materi dari aku hari ini. Semangat teman-teman semua! Hari ini kita akan membahas manajemen kurikulum dan pembelajaran. Welcome to my class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi bersama aku, Feby Fitria. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Nah teman-teman semuanya, jadi kita akan membahas materi manajemen kurikulum dan pembelajaran. Apa sih manajemen kurikulum dan pembelajaran itu? Supaya kita sama-sama tahu apa itu manajemen kurikulum dan pembelajaran, yuk kita bahas bersama-sama. Teman-teman semua pasti sudah bertanya-tanya, apa sih pengertian dari manajemen kurikulum? Jadi langsung saja kita bahas ya. Pengertian dari manajemen kurikulum yaitu manajemen sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu to manage, yang berarti mengelola. Proses pengelolaan di sini dilakukan berdasarkan fungsi dari manajemen yang meliputi rencana, pengorganisasian, kelaksanaan, dan evaluasi. Kemudian ada kurikulum. Kurikulum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 merupakan perangkat rencana serta pengaturan yang meliputi bahan pembelajaran, isi tujuan, dan metode yang dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi teman-teman semuanya dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang komparatif, komprehensif, sistematik, dan sistematik dalam mewujudkan tercapainya tujuan kurikulum. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum meliputi segala aktivitas untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum. Adapun pembagian ruang lingkup manajemen kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah proses merancang berbagai peluang pelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa mengalami perubahan perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur atau rancangan bahan pelajaran yang dirancang untuk memudahkan siswa dalam mempelajari materi dan melaksanakan kegiatan belajar agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif. 3. Pelaksanaan atau implementasi kurikulum. Kegiatan untuk mengelola proses belajar mengajar. Di sini, guru memiliki hak sepenuhnya atas mengaplikasikan rencana yang telah disusun pada waktu perencanaan kurikulum dibuat. 4. Evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mengumpulkan serta mengelola informasi yang bertujuan memberikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk memperbaiki kurikulum. Kira-kira dalam manajemen kurikulum terdapat prinsip yang harus diperhatikan? Enggak ya? Ternyata teman-teman semuanya, dalam manajemen kurikulum terdapat 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum, yaitu yang pertama ada produktivitas. Manajemen kurikulum harus berfokus pada hasil yang diharapkan dari kegiatan kurikulum. Yang kedua, ada demokrasi, di mana pelaksanaan manajemen kurikulum harus dilakukan secara demokrasi, di mana pengelola, pelaksana, dan peserta didik harus menjalankan peran mereka dengan tanggung jawab penuh untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang ketiga, ada kerjasama atau kooperatif, di mana keberhasilan manajemen kurikulum membutuhkan kerjasama positif dari semua pihak yang terlibat. Keempat, efektivitas dan efisien,
Manajemen kurikulum harus dirancang sedemikian rupa agar tujuan kurikulum tercapai dengan penggunaan waktu, tenaga, dan biaya yang optimal. Yang kelima, mengacu pada visi, misi, dan tujuan. Dari tadi kita sudah membahas mengenai manajemen kurikulum, sedangkan di judul pertama kita itu adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Jadi masih ada satu lagi nih teman-teman, yaitu manajemen pembelajaran. Jadi manajemen pembelajaran merupakan bagian dari manajemen kurikulum, khususnya di tahap implementasi pada pelaksanaan di kelas. Pengertian manajemen pembelajaran dikemukakan oleh Safarudin yang mengartikan manajemen pembelajaran sebagai suatu usaha perumusan dan penetapan hal-hal yang akan dilakukan dalam proses belajar mengajar sehingga tercipta interaksi antara guru dan murid secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran secara pokoknya sebagai seorang guru harus melaksanakan minimal 3 fungsi manajemen pembelajaran karena pengorganisasian pembelajaran dapat dimasukkan dalam kegiatan perencanaan pembelajaran. Dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen kurikulum lebih berfokus pada apa yang akan diajarkan, sedangkan manajemen pembelajaran lebih menekankan bagaimana cara mengajarkannya. Keduanya saling berkaitan erat dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Sebelum kita akhiri pembahasan kita kali ini, ada kuis buat teman-teman untuk menguji pemahaman teman-teman semuanya. Dari materi yang sudah kita bahas tadi, jangan lupa dikerjakan ya. Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Teman-teman semuanya, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Mari akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.